Sedangkan Arabella sudah memasuki salah satu mobil mewah milik Denver. Wanita itu segera menuju alamat yang sudah dikirimkan oleh Julian. Arabella mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi, sesekali berusaha menghubungi Cindy, namun hasilnya tetap nihil. Setelah sampai di apartemen Julian, Arabella berlari menuju unit apartemen pria itu. Arabella menelpon Julian untuk segera menemuinya di depan unit apartemen milik Julian. Dan tak lama Julian pun membuka pintu apartemennya dengan senyum yang merekah. "Di mana Cindy?" "Masuk dulu, Bel." "Gue bilang di mana Cindy?" "Oke, kita masuk dulu," ujar Julian tenang, menggiring Arabella memasuki apartemennya. Julian mendudukkan Arabella di sofa, lalu Julian pergi menuju dapur. Tak lama pria itu kembali membawa secangkir coklat hangat di tangannya. "Julian, gue tanya sama lo, di mana Cindy?" tanya Arabella dengan tajam. "Sabar, jangan-jangan lo mainin gue ya?" "Udah, nih, minum dulu coklatnya." Julian memberikan coklat itu namun tidak dihiraukan oleh Arabella. Ia sesekali menolak coklat yang disodorkan pria itu. Sialnya, coklat itu tumpah mengenai setengah bajunya dan roknya yang tengah ia pakai. "Makanya, kalau dikasih tahu tuh nurut." "Julian, gue nggak main-main ya. Di mana Cindy?" desis Arabella tajam. "Entar," ucap Julian lalu pergi meninggalkan Arabella. Tak berselang lama, Julian kembali membawa kemeja putih sedikit transparan di tangan kirinya. "Nih, pakai." "Gue nggak sudi." "Terserah, kalau lo emang mau badan lo lengket." "Gue nggak mau." "Udahlah." Julian tanpa basa-basi membopong tubuh Arabella ke arah kamar mandi dan menurunkan tubuh itu dengan pelan. Membuka tangan Arabella dan memberikan kemejanya. "Pakai," ujar Julian lalu melenggang pergi. Wanita itu terlihat bingung, bahkan ia sangat tidak ingin memakai kemeja Julian. Tapi apa yang diucapkan pria itu memang benar, tubuhnya mulai lengket akibat tumbahan coklat. Akhirnya ia pun memutuskan untuk mengganti bajunya dengan kemeja milik Julian. Setelah menunggu beberapa saat, Julian melirikkan matanya saat Arabella kini berdiri tepat di samping kanannya. Pria itu menolehkan kepalanya, matanya bertemu dengan manik coklat milik Arabella. Julian meneguk salivanya susah payah. Melihat wanita dicintainya terlihat sangat seksi mengenakan kemeja yang bahkan tidak cukup menutupi seluruh paha putihnya. "Gak usah berfantasi loh," sentak Arabella. "Kalau gue mau gimana?" "Jangan enggak, gue udah punya suami." "Gue gak peduli." "Julian, di mana Cindy?" "Oke, gue bakal bawa Cindy ke sini," ucap Julian pergi meninggalkan Arabella. Saat kepergian Julian, wanita itu mendudukkan tubuhnya menghela nafas lembut. Tapi ia merasa sangat haus hingga ia melihat segelas jus jeruk di meja. Arabella berpikir pasti Julian yang membuatkan untuknya. Wanita itu pun meneguk habis jus itu. Tak lama ia merasa ngantuk yang amat sangat dan ia pun akhirnya tertidur. Arabella terbangun dari tidurnya dan mendapati dirinya masih di sofa Julian. Ia memeriksa ponselnya dan melihat jam. Ternyata sudah pukul 4 sore. Sedangkan ia datang ke rumah Julian tepat jam 2 siang. Itu artinya ia sudah tertidur sekitar 2 jam yang lalu. Arabella segera menghubungi Cindy dan tersambung. "Halo Sin." "Ya Bel, maaf tadi nggak angkat telepon lo, abis tadi HP gue mati." "Lo sekarang di mana?" "Gue sekarang masih di kantor Denver, Bel." "Jadi lo nggak di apartemennya Julian?" "Bella, gue apartemen Julian aja nggak tahu. Gimana bisa gue ada di sana?" "Berarti gue dibohongin dong." "Emang ada apaan sih?" "Nggak apa-apa, ya udah deh. Udahan dulu ya, gue masih sibuk nih." "Oke." Arabella mulai ketakutan sekarang. Ia segera menuju pintu apartemen Julian dan benar saja pintunya terkunci. Arabella mulai panik. Ia berusaha menghubungi Julian, namun ponsel pria itu pun tidak aktif. Arabella merasa sangat panik. Ia terjebak sekarang. Pasti Julian berusaha untuk menyekapnya dengan alasan Cindy bersama pria itu. Ia merasa bodoh karena tidak menghubungi kantor Denver terlebih dahulu dan memastikan kalau Cindy berada di sana. Arabella mulai menangis, badannya bergetar ketakutan. Ia takut Julian akan melakukan hal yang tidak-tidak pada dirinya. Arabella pun membuka ponselnya menelpon Bogam. Bogam, lirih Arabella. "Nyonya, kamu di mana?" "Bogam, tolong aku dijebak. Julian mengunci apartemennya dari luar. Aku tak bisa keluar." "Apa?"
"Tolong aku, Bogam, aku tak tahu harus bagaimana," ujar Arabella nyaris terisak. "Aku akan membebaskanmu, Nyonya. Cepatlah, Bogam." Arabella menutup sambungan teleponnya. Ia memeluk erat lututnya ketakutan. Ia menangis tertahan dan wanita itu sesekali bergumam menyebut nama Denver berharap kalau suaminya datang untuk menolongnya. Tapi ia tidak bisa menghubungi Denver. Ia takut pria itu akan berpikir macam-macam melihat istrinya memakai kemeja transparan milik pria lain di dalam apartemen pria itu. Arabella merutuki kebodohannya karena termakan ucapan Julian. Di tengah penyesalannya, pintu apartemen terbuka menampilkan sosok Bogam di sana. "Nyonya, kamu tidak apa-apa." "Aku baik," ucap Arabella seraya berdiri. Bogam menatap tubuh Arabella yang hanya berlapiskan kemeja putih transparan. Ia pun akhirnya mengkerutkan keningnya. Ia melepaskan jasnya dan memakaikannya kepada Arabella. "Pakai ini, Nyonya. Jika kamu keluar dengan keadaan seperti ini, aku tidak yakin media tak mengendusnya." "Terima kasih." Bogam pun menggiring Arabella pelan keluar apartemen dan Arabella pun memasuki mobil yang sudah disiapkan oleh Bogam. Pria itu sendiri pun yang mengemudikannya. "Bogam, iya Nyonya, ada yang ingin kamu butuhkan? Tolong rahasiakan ini pada Denver. Aku tak ingin Denver mengetahui kejadian ini." "Tak, kumohon Bogam, jika Denver tahu ini semua maka ia akan marah besar kepadaku." "Baiklah Nyonya, terima kasih," ucap Arabella lirih sesekali menghapus air matanya yang menggenang di pipinya. Denver menurunkan kakinya dari mobil mewahnya. Pria itu berjalan dengan akus sembari melepaskan kacamata hitamnya yang bertengger di hidungnya. "Tuan Presiden." "Ya, Tuan Lorenzo, ini," ucap Denver memberikan sebuah dis pada wakil presiden. "Terima kasih banyak atas kontribusimu dalam menjalankan misi ini." "Tidak masalah. Aku tak tahu harus bagaimana membalas perbuatanmu kali ini, Tuan Lorenzo." "Kamu tak perlu memikirkan itu." "Apa yang kamu inginkan, Tuan Lorenzo?" "Tidak ada. Aku hanya ingin kamu menjamin keselamatan negaraku." "Tentu, kami akan menjamin itu." "Baiklah, kalau begitu kurasa kita sudah selesai dengan misi ini. Jadi aku akan pergi," ucap Denver. "Ya, sekali lagi terima kasih, Tuan Lorenzo." Denver menganggukkan kepalanya lalu berjalan menjauhi wakil presiden, namun beberapa langkah ponselnya berdering. Denver menghentikan langkahnya lalu membuka pesan yang ia dapat di ponselnya, sebuah gambar. Denver menggeram saat melihat gambar yang dikirimkan oleh nomor yang tidak dikenal. Pria itu bahkan sudah mengepalkan tangannya menunjukkan kuku-kuku jarinya. Denver menggenggam erat ponselnya hingga suara retakan pun terdengar. Pria itu segera mengambil langkah lebar melewati Jonathan yang akan membukakan pintu penumpang, namun Denver malah mendudukkan tubuhnya di bangku supir. Jonathan dengan cepat menaiki mobil itu saat mengetahui perubahan mimik wajah Denver. Denver mengemudikan mobilnya dengan kecepatan penuh. Pria itu sesekali memukul setir mobilnya. Jonathan tidak bisa berbicara jika Denver sudah mengeluarkan wajah garangnya. Jonathan tahu Denver sedang marah sekarang, tapi apa penyebabnya? Denver dengan cepat menuruni mobil saat ia sudah sampai di pekarangan Mansion Lorenzo. Denver menutup pintu mobilnya dengan kencang hingga menimbulkan suara berdebum yang memekakkan telinga. Jonathan sempat terlonjak. Ia berlari menyusul Denver, tapi bosnya itu memasuki kamarnya. Yang ada dalam pikiran Jonathan hanya satu, apa penyebab Denver marah? Arabella tersenyum dengan lebar saat melihat suaminya sudah pulang dengan tergesa. Pasti Denver sangat merindukannya sampai ia mengambil langkah tergesa seperti itu, batin Arabella. Saat ia hendak memutar tubuhnya, badannya bergetar saat Denver menutup dengan kencang pintu kamarnya sampai vas bunga dekat pintu pun terjatuh saking kerasnya Denver menutup pintu itu. Arabella mengkerutkan keningnya. Ia bingung. Ada apa dengan suaminya? Batin Arabella. Wanita itu berjalan mendekati Denver dan melayangkan tangannya berusaha membelai rahang tegas Denver yang mengetat, namun dicegah oleh tangan besar Denver. "Apa yang kamu lakukan hari ini?" tanya Denver lembut, namun diiringi 1000 makna yang mampu membuat nyali Arabella mengkerut. "Aku di mansion," dusta Arabella. Denver dengan cepat menarik tubuh Arabella dan melemparkannya ke ranjang king size milik pria itu.
Denver mendekati Arabella dan menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Arabella yang mendapatkan perlakuan kasar dari Denver berusaha payah menahan tangisannya. Ia baru pertama kali melihat langsung sisi gelap Denver. Membohong, sentak Denver. Denver mendekatkan wajahnya hingga tersisa jarak yang sangat dekat dengan wajah cantik istrinya. Arabella memejamkan matanya berharap Denver menciumnya, namun yang ia dapat malah decakan tajam dari pria di hadapannya. "Kamu mendambakan sentuhanku?" tanya Denver membuat mata Arabella yang tadinya terpejam membelalakkan matanya dengan tajam. "Apa maksudmu? Setelah mendapatkan kepuasan dengan kekasih gelapmu, kamu masih mengharap sentuhan suamimu?" tanya Denver dengan nada mengejek. "Apa yang kamu bicarakan?" ucap Arabella dengan gemetar karena ucapan pedas yang dilayangkan oleh Denver. "Kamu pikir aku mau menyentuh bekas orang lain? Kamu menyamakanku dengan barang bekas? Ya, itu memang kenyataannya." "Aku tak mengerti, Denver," lirih Arabella dengan terisak. "Aku sangat membenci wanita murahan, dan kamu menjelma menjadi salah satu di antara mereka." "Denver," sentak Arabella tidak terima. "Jangan kamu pikir aku mau menyentuhmu, wanita murahan," desis Denver tajam membuat hati Arabella mencelos ke relung yang paling dalam. Benarkah suaminya yang mengatakan semua itu? Arabella meremas dadanya yang terasa sesak akibat ucapan yang dilontarkan pria di depannya. "Aku sangat membencimu, apapun ku berikan untukmu, tapi kamu malah bersenang-senang dengan kekasihmu itu. Dasar pelacur," sentak Denver berapi-api. Setelah mengucapkan itu, Denver melenggang pergi meninggalkan Arabella dan 1000 luka yang menghimpit dadanya. "Apa yang terjadi, Tuhan?" lirih Arabella meremas dadanya kuat. Ia merasa sesak yang teramat akibat sebutan yang diberikan Denver kepadanya. Setelah lama ia menunggu kepulangan suaminya, inikah yang ia dapatkan? Apa yang terjadi sebenarnya? Arabella menangis terseduh-seduh. Ia mengacak-ngacak rambutnya dengan frustasi. Apa yang sebenarnya terjadi? Pertanyaan itu terus saja terngiang di pikirannya. "Pelacur," umpat Denver masih tercekat jelas di ingatan Arabella. Air matanya tak lagi bisa tercegah mendengar umpatan Denver untuknya. Ia tak percaya suaminya bisa berkata sekejam itu kepadanya. "Apa yang terjadi pada suamiku, Tuhan?" tanya Arabella menengadahkan wajahnya menatap langit kamarnya. Ia memeluk lututnya erat menghilangkan sesak yang menghimpit perasaannya. Ia terlalu sakit mendengar pernyataan yang diberikan oleh Denver suaminya.